pemirsa UB TV, senang sekali rasanya saya Aurel Queen bisa menyapa Anda kembali dalam program Here I Am. Yang tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang inspiratif dan akan mengedukasi, memberikan edukasi untuk pemirsa UB TV di rumah. Nah, kali ini sudah bersama saya, owner dari Pigela Chips, yaitu Mas Zain. Apa kabar Mas Zain hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita akan nanya-nanya nih seputar Pigela Chips. Dan Mas Zain sudah siap pastinya ya untuk kita kepoin nih terkait Pigela Chips ini sendiri. Nah, dan pertanyaan pertama nih, aku pengen tahu nih sejarah dari Pigela Chips itu seperti apa sih? Mungkin bisa cerita ke sahabat UB TV di rumah yang mungkin belum tahu apa sih itu Pigela Chips. Pigela Chips sendiri itu adalah singkatan, Pak. Oke. P, keripik. G, gedang. Gedang, oke. La, sebenarnya la dulu itu Lampung. Karena yang bawain waktu itu temen Lampung, bawain keripik pisang rasa-rasa. Pokok enak. Beli di mana di sini? Nggak ada. Bikin yuk, nggak mau. Nah, akhirnya dia buka sendiri waktu itu. Oke, temennya Mas Zain ya? Buka sendiri, dijual 8.000. Saya yang beli. Enak karena. Habis itu dia collab. Setelah collab, saya balik lagi ke tempat KKN. Waktu itu KKN di Sumber Manjing Wetan, KKN tematik itu, ada petani yang nawarin pisang. Mas, beli pisang saya dong, atau carikan saya market di Surabaya. Mikirnya dia karena saya orang Surabaya bakalan dapat pasar di Surabaya. Saya mikir, pisang, kok pas dengan produk keripik pisang itu. Akhirnya tak suruh bikin keripik pisang, bisa nggak Bu, Ibu di sana, Ibu pedasan? Bisa Mas. Akhirnya oke, kita bikin keripik pisang. Saya ajak tuh temen yang dari Lampung kemarin bikin usaha itu. Ayo bikin racikannya yang enak seperti apa. Akhirnya terciptalah Pigela dulu. Bertiga kita. Nah, satunya support, satunya temen Lampung itu, satunya saya. Dulu waktu buka usaha, namanya usaha ya, itu agak nggak dilirik sama anak muda 2015, nggak dilirik sama sekali. Bahkan itu termasuk masih belum zamannya Mas ya di situ ya. Masih termasuk aib lah bagi kita lulusan sarjana jadi pengusaha itu. Iya benar-benar. Apaan sih kayak gitu? Benar. Susah-susah kuliah, susah lulus dan sebagainya. Nah, itu kena goncangan mental teman-teman. Akhirnya pada collab satu persatu. Saya sendiri yang bertahan. Itu sampai sekarang. Lanya tak ganti Malang karena produksinya di Malang. Kemudian nggak bisa saya lanya di Malang saja. Saya akan ekspansi besar-besaran di mana-mana. Karena pisang kan banyak di Indonesia. Akhirnya lanya saya fokuskan ke coklat. Jadi Pigela sekarang kepanjangannya keripik gedang coklat. Keripik gedang coklat, oke. Itu terus kayak chipsnya itu melambangkan apa nih Mas? Chips itu kerupuknya gitu ya, keripiknya gitu ya, benar. Nah kalau bicara soal sejarah itu kan tadi udah cukup jelas banget ya Mas. Kita penasaran juga nih, ini sebenarnya idenya udah mulai dari kapan sih pengen membangun usaha, khususnya dalam membangun usaha Pigela Chips ini sendiri? Kalau untuk idenya itu munculnya ya 2013 Mbak. 2013? Waktu dibawakan keripik itu. Oh berarti dibawakan keripik sama teman Mas itu dari Lampung 2013? Iya, kok enak gitu loh. Tapi kok nggak ada yang jual di sini kan gitu loh. Kayak sekarang kan kita bisa nemukan keripik dari mana, bisa di sini, bisa kita makan. Kalau dulu kan nggak ada, Malang aja kan gitu seperti itu. Habis itu lulus masih idealisme, masih kerja, masih nyari lowongan kerja ke sini ke mana kan. Belum gitu. Fokus menjalankan usahanya gitu ya Mas. Karena tuntutan orang tua, tuntutan banyak banget tuntutannya kan. Terus itu bosen di kerjaan itu, bosen, monoton, gitu-gitu aja. Tiap hari masuk jam 8, pulang jam 4, habis itu ngerjakan laporan, ngerjakan ini, pulang, bla bla. Terus banyak curhatan waktu naik kereta sama orang-orang yang udah bekerja lama. Dulu itu sering naik kereta dari Malang ke Surabaya, itu banyak yang kerja di Gedangan, Sidoarjo. Kan banyak itu, berangkat subuh kan gitu. Dia bilang, saya kalau berangkat itu lihat anak saya masih tidur. Ketika pulang, lihat anak saya sudah tidur. Jadi
momen untuk sama anaknya itu nggak ada. Nggak dan ada, sebagainya. benar. Akhirnya dari sana saya mikir, kalau endingnya kita ingin usaha tuanya, kenapa nggak mulai dari sekarang aja, mumpung masih seger dan kuat kan gitu. Benar. Akhirnya saya nekat waktu itu, nekat banget, meskipun orang tua nggak dukung dan sebagainya nggak dukung, saya nekat, saya tetap jalan, karena endingnya orang ingin usaha. Benar. Kenapa nggak saya mulai sekarang Mulai gitu loh? sekarang, iya. Kan tetap tuh nanti Benar. ketika kita tanya lah orang tua sekarang maunya apa, usaha, kan gitu. Kalau dulu waktu muda, kenapa nggak usaha kan gitu kan? Iya, benar. Berarti untuk saya mau usaha gitu coba. Berarti karena emang namanya juga ingin menjadi seorang pengusaha, pasti akan dibutuhkan usaha gitu ya Mas ya. Jadi Mas mulai memang dari muda, dari ya masih bisa dibilang umur yang masih muda banget lah ya. Itu setelah tamat kuliah punya pemikiran untuk jadi seorang entrepreneur itu kan kayak seperti Mas bilang masih jarang ya anak-anak muda yang dulu. masih kayak gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nih Mas, kira-kira apa sih yang menjadi pembeda dari produk makanan yang Mas tawarkan, yang Mas punya ini, yaitu Pigela Chips dengan mungkin keripik-keripik lainnya yang ada di Kota Malang ataupun yang lainnya gitu-gitu. Coklatnya. Oke, ya. Nggak enak Mbak kalau kita coba aja. Gimana? Sampai coba aja. Karena Mbak. Boleh. Kalau sampai nggak nyicipin, sampai langsung komentar apa gitu kan di depan kan biar lebih boleh. Ini kan. Boleh. Lebih apa namanya? Lebih nyata daripada saya ngomong, wah keripikku enak Mbak, gini lah kan gitu kan. Ibaratnya saya membanggakan produknya gitu ya. Oke, saya coba ya Mas. Permisi izin. Ya, monggo. Jujur aja Pak, nggak apa-apa, nggak akan mengubah apapun dari Pigela. Tapi kayaknya Mas, sebelum aku komentar, kita bakal lanjut lagi tapi di segmen berikutnya kali ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di UBTV Aktif dan Kreatif. Kayaknya dari tadi itu aku nggak berhenti makan gitu ya Mas ya. Emang kerasa banget sih coklatnya, oke banget. Dan mungkin yang menjadi pembedanya kan masih jarang banget ya, kalau biasanya keripik-keripik yang biasa itu kan yang aku lihat hanya mengandalkan misalnya pisangnya doang, nggak ada tes rasanya, coklat atau apa. Nah aku penasaran nih Mas, kira-kira Pigela Chips ini itu ada berapa varian rasa sih? Untuk Pigelanya itu ada sementara ini ya Mbak, Ya, sementara. 3 rasa yang fokusnya di coklat. Oke. Ada dark coklat, ada coklat sama coklat kopi. Ada dark coklat aja, sama oke. coklat kopi. Oke, ya kira-kira berarti pembedanya itu tingkat kekuatan coklatnya. Ya, Benar. Oke. Seperti itu. Untuk selanjutnya nih Mas, aku penasaran kira-kira apa sih ya alasan Mas Zen sendiri untuk memilih usaha di bidang keripik? Nah itu yang sampai sekarang masih diperdebatkan Mbak. Wih, diperdebatkan. Ya karena gimana itu Mas? saya lulusan Fakultas Peternakan, merambah ke Fakultas Pertanian. Ini nggak nyambung, kan gitu kan? Ibaratnya nggak nyambung sekali kan? Tapi masih Apa? nyambung sih Mas. Kan Yang pengelolaannya kan kayak misalnya susu nih kan ya. Oke. Ya misalnya kan sapi gitu. Ya. Ngasilin coklat ya kayak masih nyambung kan? Susu coklat. Nggak nyambung Mbak, Oh iya juga nggak sih. nyambung. Ini coklat kan dari pohon coklat. Oh gitu. Iya. Kayak misalnya susu coklat tuh gimana tuh? Susu coklat itu kan perisai, Oh, iya, ada benar perisainya sih. sendiri beda. Oh, Iya. beda ya. Kalau coklat itu dari pohon coklat kan. Jadi ini perdebatannya karena saya lulusan peternakan, kenapa kok Peternakan.
usahanya di keripik. Iya, Kalau nggak di ayam, Iya benar. sapi, sapi. Ya kayak kan gitu. itu Iya kan. mungkin kalau Usahanya. misalnya pengusaha susu tadi masih nyambung lah ya. Nyambung lah, Iya, pengusaha benar, susu benar, kan. Benar. Jadi saya lebih ke sosial Mbak ya. Mm-mm. Jadi kan yang ada di dalam usaha ini itu ada petani pisang, ada ibu-ibu. Mm-mm. Terus habis itu juga modalnya dikit Mbak. Mm. Kalau sapi modalnya berapa? Iya benar. Kambing modalnya berapa? Bener. Belum bikin kandangnya, belum bikin ini. Bener, Nah, bener. sedangkan saya sendiri kan emang dari bawah gitu loh. Bener. Ini modal usaha pertama itu 1 juta. Wow. 1 juta itu terus bertahap. Dulu bungkusnya plastik. Plastik iya, stiker. plastik, iya, itu plastik terus stiker. berkembang sampai sekarang kan itu. Nantinya juga ada zip nantinya tahun depan. Ada juga yang Sekarang lain. ini udah sangat cukup berkembang pesat Iya. ya perkembangannya 7 ya. kali perubahan. 7 kali perubahan. Nah kalau boleh tahu perubahannya apa aja tuh Mas? Kemasan. Mungkin bisa diceritakan Iya, ya dari kemasan. plastik doang. Nah, Habis itu plastik stiker. Oke. Itu agak bagusan dikit. Bagusan dikit lagi. Iya. Sampai Terus kayak gini. ada yang dikembangkan secara bertahap Rasanya, gitu ya, Mas? rasanya. Rasanya, Jadi benar. setiap ke toko kue itu ada coklat itu mesti tak cicipin. Mm-mm. Dan ketika ada di kafe atau di mana yang aku pilih itu mesti minuman coklat. Coklat pokoknya Oh, pasti berarti- saya cicipin. Coklat lovers ya Mas? Iya, coklat. Coklat lovers, oke. Nah kira-kira ini aku sangat interest banget sama packagingnya ya. Desain packagingnya ini ngomong-ngomong kok bisa selucu ini? Apakah ada latar belakang kenapa sih memilih desain packagingnya seperti ini gitu loh Mas? Kan ini beda banget ya dari packaging keripik lain gitu ya. Kayak mungkin ya masih biasa aja gitu loh. Jadi kan saya menyampaikan ide saya ke desainnya. Kayak gini Mas, saya inginnya ada depannya itu kelihatan keripiknya. Cuman kita coba ke Wonderwool Indonesianya, mereknya. Terus juga ada kayak ya lebih memperkuat seperti ini makanan sehat. Iya benar. Terus yang di belakang ini kan karena corona tuh. Iya. Jadi kan kebanyakan kemasan kan nggak ada tuh. Iya, Kemasan kan iya. nggak ada processingnya. Processing, Akhirnya iya, saya benar, bikin benar. seperti ini. Karena kan waktu itu so corona. kreatif. Semuanya ini fasilitas Mbak. Mm-mm. Ini dari Dinkes Malang dulu. Habis itu halal dari Kemenkop. Ini dari Kemendak, Kementerian Perdagangan. Ini juga mereknya dari Backcraft. Atau sekarang Kemenparekraf. Banyak ini Mbak, semua fasilitas, hampir semuanya fasilitas. Jadi saya modal 1 juta itu untuk seluruh izin usaha free semua. Wow. Padahal kalau ngurus sudah banyak itu. Iya, itu kira-kira apa sih yang menjadi tolak ukur kita untuk bisa berhasil gitu ya Mas untuk menembus kayak Kemendagri kayak gitu itu kira-kira apa tuh? Karena mudah. Oke, mudah, oke. UMKM kebanyakan tua. Oh. Iya kan? UMKM Bener, UMKM kita kebanyakan orang tua. Mm-mm, Ketika bener. ada anak muda yang punya semangat dan sebagainya itu didukung sama mereka ternyata. Iya, iya. Kebanyakan kita mungkin karena terdoktrin sama orang-orang tua ya. Iya. Oh, pemerintah itu seperti ini nih. Padahal ya nyatanya enggak gitu loh. Enggak sebenarnya. Enggak banget, malah mendukung. Aku malah mikir kayak ini pasti ribet nih ngurusinnya, pengen tanya deh gimana cara sistem pengurusannya. Ternyata Mas bilang tadi free gitu kan. Free. Nah itu makanya penasaran tolak ukurnya itu kenapa bisa free gitu. Ah, Mas? ya itu. Wow. Karena dukungan pemerintah untuk anak muda yang ingin usaha itu banyak banget. Banyak, Cuman oke. kita kadang yang terdoktrin sama orang-orang tua dan tua, sebagainya gitu kan. Ya namanya proses kan tetap kita harus ngajukan seperti formnya, cara-caranya. Itu dikatain kalau anak zaman sekarang kan ribet dan sebagainya. Iya benar. Padahal itu kan Bahkan kadang-kadang proses gitu. iya hal-hal yang sifatnya administratif kayaknya masih simpel itu anak-anak muda sekarang udah kayak dianggap ribet. aduh ribet banget. Males gitu banget ya, gitu kan. benar. Males banget aku gitu. Gitu. Nah, padahal ya tetap aja kita harus nampilkan KTP. Benar. Mau kemana-mana juga kita Iya, padahal harus itu kan ada hal-hal administrasi. yang sebenarnya melekat di diri Iya. kita kan Mas. Misalnya kayak nggak usah jauh-jauh ya anak-anak sekarang pengen beasiswa tapi hanya untuk seleksi administratif aja tuh nggak Nggak bisa, mau, nggak mau ya. gitu nyelengkapin data-datanya. Berarti emang Mas Zen ini harus ditiru ya, sahabat WTV dengan ketelatenannya, dengan kerja kerasnya usahanya itu mengumpulkan ya bisa dibilang memulai usaha ini dari Iya. nol banget gitu ya Dari Mas bawah. sampai sekarang. Gila. Ini izinnya juga free semua. Free semua. Ini dapat fasilitas HASAP. HACCP itu Mbak. HACCP itu kalau kita ngurus sampai 100 jutaan. Wow. Itu dari Kemenkop. Ini sudah proses. Jadi emang
Ketika kita sudah mengumpulkan data, penjualan kita juga bagus di medsos dan lain sebagainya, kita juga terkenal. Maksudnya adalah gitu kan. Iya. Ketika dicari merek Pigela, oh ternyata udah terdaftar emang dan sebagainya. Jadi itu akan semakin memudahkan langsung. kita ya gitu Iya, ya, Mas, jadi emang udah ada datanya di atas kan gitu. Baik. Oke, masih penasaran nih sama Pigela Chips dan pastinya kita akan mendapatkan informasi yang tentunya sangat teriyakini dari ownernya sendiri Pigela Chips ini. Jangan kemana-mana, tetap di Here I Am. Balik lagi bersama saya Aurel Queen dan tentunya tamu saya yang spesial hari ini yaitu Mas Zain selaku owner dari Pigela Chips. Kalau tadi kita udah ngomongin soal basic dan kita udah ngomongin soal rasa gitu ya kan. Dan kali ini kita mau ngobrol soal pengalaman Mas Zain nih selaku entrepreneur gitu ya kan, selaku pengusaha yang emang bergerak di bidang keripik ini sendiri. Itu pernah mengalami pengalaman yang suka duka gitu pasti ya Mas pasti. Banyak. Nah boleh cerita nggak sih atau sharing ke sahabat UB TV terkait pengalaman suka dan duka selama menjadi owner dari Pigela Chips ini sendiri? Yang pertama, Oke. putus pacar. Oke. Ya, yang pertama itu. Ini berarti masa mudanya ini ya, waktu masih Galau, memulai-mulai ya Mas ya, masih luar memulai biasa usaha galaunya, ini Mbak, ya. Luar biasa galaunya. Habis itu orang tua kan mendukung. Oke. Sampai sakit. Oke. Sakit sampai sakitnya cukup parah. Oke, Sampai parah Mbak, sakitnya itu cuman dia ngigonya cuman ingin lihat Mekah. Oke, Gitu. Akhirnya saya berangkatkan. Mm-mm. Baru itu agak didukung Oke. dulu. Teman-teman banyak yang memandang sebelah mata ya, jelas itu. Apaan sih usaha gitu Apaan gitu sih, iya, cuman ya, keripik gitu dan gitu sebagainya. iya. Dijauhin temen Mas, Mbak, banyak gitu. Dijauhinnya itu karena apa? Kalau dulu itu saya itu omongan itu pasti saya pegang. Maksudnya ketika hutang atau apa itu pas gitu loh. Iya benar-benar. Nah, namanya usaha tanpa dukungan apapun tetap utang saya Iya, kan. Kayaknya saya utang teman-teman tuh. Iya. Kan, utang Mbak misalnya. Iya. Situ utang ini. Namanya usaha gak selalu berhasil toh Mbak. Iya, Akhirnya yang utang sini tak balikin ke Mbak. Iya. Kan gitu. Terus gitu. Sampai akhirnya namanya ada surutnya ya. Nggak bisa membalikin tepat waktu. Iya. Temen juga udah mulai nggak percaya. Semenjak itu saya udahlah, ambisi juga terlalu berbahaya. Berbahaya, benar. Akhirnya saya jalan apa adanya. Saya juga banyak kehilangan kepercayaan teman itu. Menurut saya terlalu sakit lah buat saya karena waktu SMP SMA juga dipercaya banget sama teman-teman gitu. Iya. Itu sakit banget waktu itu. Ditinggal sama 2 rekan waktu itu. Ditinggal. Padahal waktu itu kita giring-giringan Pak, sepeda motoran, hujan-hujan, deras-deras. Kayak banyak pengalaman sedih Banyak gitu ya Mas ya. banget. Nah ini kan baru perkembangan 2018. Oke. Pas habis itu corona tuh. Iya 2020 benar. 2019 2020 iya. 2020 udah wah bahaya ini. Tapi untungnya pasarnya udah agak aman. Udah cukup dikenal Udah gitu agak ya aman Mas saya, ya. Udah agak aman. Itu masih bertahan juga. Banyak yang suruh maju Mbak. Tuh untuk yang tertarik sama Pigela sendiri tuh dari luar negeri banyak Mbak. Wow, oke. Belanda itu ada. Itu nawarin 50.000 euro dulu. Waktu 2017. 17, oke. 2018 itu orang India, Kairos Group. Itu nawarin hampir 9 juta dolar. Cuma tak tolak. Kenapa Mas? Mungkin
boleh kasih tahu alasannya gitu? Itu kan penawaran yang menarik gitu Sangat ya. menarik, Pak. Sangat menarik, iya Dan kan. aku bisa langsung jadi crazy rich. Iya gitu loh. Tanpa Kenapa? menipu. Iya. Wis, wis. Maksudnya, Agak-agak sensitif Iya. kontennya ya jadinya ya. itu bisa luar biasa kan. Bener Tapi di makanya. situ saya ingat, Mbak, waktu kehilangan teman-teman. Iya. Yang hutang itu loh. Nah, jadi ketika itu aku enggak deh, aku nggak mau nanggung tanggung jawab ini kemudian hilang. Oke. Meskipun aku nggak kenal yang invest kan waktu Iya, itu kan, benar. tapi kan aku nggak mau ada hubungan jelek lagi sama Jelek orang lagi kan, ya. bener, mengecewakan orang lagi Iya, gitu nggak ya mau Mas saya. ya. Akhirnya nggak saya ambil, saya tetap berjalan sesuai dengan ya semampu saya. Iya bener deh. Lagian udah bangunnya dari awal terus kasihin ke orang kan rasanya Ya, kayak nggak berat enak gitu ya kan Mas gitu. ya. Jadi bertahap. Oke. Saya pernah diundang Indofood, Mbak. Mbak kan nggak pernah makan Indomie di pabriknya toh? Belum. Saya udah. Wow. Makan langsung di pabriknya, langsung dimasakin. Mau. Nah, seperti itu. Banyak Oke, Mbak oke. yang ngundang, banyak juga yang tertarik sama Pigela, banyak. Cuman saya ingin membesarkan ini Iya dari benar. kecil. Berarti sebenarnya dari Pigela Chips ini sudah banyak membawa Mas berkelana kemana-mana gitu ya Mas Tentang ya. kehidupan udah Oh cukup lah. keren Nah. banget. Habis itu ada jalan, Mbak. Tetap ketika kita emang niat bagus dan lain Iya, sebagainya, itu ada benar, jalan. Nah, benar, kemarin benar. kan dapet itu SII, programnya Kemendistek, Oke. Startup Inovasi Indonesia ya. Itu dapat pendanaan hibah. Nah, Ada jalan kan? Maksudnya, bener, pasti. Ada aja jalan gitu Pasti, loh. kalau kita apalagi memaknai proses itu dengan dibarengi doa gitu ya Mas. Doa bukan hanya dari diri kita, tapi orang-orang lain, keluarga kita dan lain-lain itu pasti menentukan jalannya Iya, kita benar. membuka usaha ini, mungkin menjalankan usaha ini gitu. Nah untuk selanjutnya nih Mas, kira-kira inovasi apa lagi sih yang akan ditawarkan dari Pigela Chips terkait kedepannya nih? Jadi kan waktu saya bergabung di UMKM 2017 itu, teman-teman UMKM kebanyakan nggak bisa ekspansi bisnisnya karena masa kadaluarsa yang begitu singkat. Bener. Mau ngirim ke Kalimantan juga nanti 3 bulan di jalan, 3 bulan expired. Iya. Nah, sebagainya. Akhirnya saya coba kembangin itu dari penggorengannya, Mbak, dulu. Makanya saya dapat SI itu kan, Iya, Kemendistek iya. itu kan riset dan teknologi saya itu saya ngembangin dari penggorengannya. Habis itu dapat ilmu juga dari Indofood, saya juga dapat ilmu dari penggorengan itu. Oh, ternyata seperti ini. Habis itu pengawetan yang bagus itu seperti apa? Oh, coklat itu termasuk pengawetan, tapi yang seperti apa, yang mana Oh, seperti berarti apa. belajarnya dari situ ya Mas ya. Ya, Dan terus- mungkin inovasinya ke depannya akan terkait dengan masa Kadaluarsa. kadaluarsa Habis gitu. itu saya kasih Oxymov, Mbak. Oke. Oxymov di dalamnya itu teknologi dari Jepang kan itu. Saya kasih. Ternyata itu lumayan bisa bertahan lama. Oke. Jadi emang dari segi kemasan kita coba rombak, dari penggorengannya kita rombak, Oke. dari kualitas pisangnya juga kita rombak, coklatnya kita rombak, sama pengawetannya yang kita rombak juga. Baik. Nah, untuk selanjutnya nih Mas, pengen tahu nih dan mungkin Mas bisa marketing nih, wes bisa Bisa. promosi tipis-tipis gitu ya Bisa kan sama banget. sahabat UBTV di rumah biar bisa membeli Pigela Chips ini, dan Pigela Chips ini kita doakan bisa makin mendunia gitu ya kan. Nah, ayo nih Mas, waktunya untuk Mas promosi. Untuk marketingnya, Mbak ya. Iya. Niat awal itu untuk anak muda, Oke. SMP, SMA, Mm-mm. untuk bisa memulai usaha tanpa modal. Oke. Jadi sistemnya reseller, Oke. pembelian konsinyasi. Jadi ketika laku baru bayar. Oke. Niat saya untuk anak muda ya, Mas. Iya, benar-benar. Karena saya tahu sendiri rasanya jadi anak muda yang nggak dipercaya, Oke, benar. nggak dikasih modal dan sebagainya kan ini. Jadi saya emang niat awalnya di situ. Saya sebarin tuh ke anak-anak SMA kan, sama juga ke waktu itu ikut programnya UGM, kenal orang se-Indonesia. Saya sebarin pasarnya seperti apa. Ternyata ada yang cocok, ada yang nggak cocok dengan harga dan sebagainya. Akhirnya yang cocok itu saya lanjutkan, yang nggak cocok itu ya saya hentikan karena emang belum waktunya masuk ke pasar sana. Nah, untuk sistemnya itu saya lebih ke memakai ini pohon. Oke. Jadi akarnya itu reseller, pohonnya itu retail, toko, sedangkan untuk buahnya itu market sekarang ini. Oke. Toko itu kan kita nggak bisa langsung laku karena pesaingnya banyak, ya kan yang di toko-toko. Untuk masuk ke toko juga kan Gak mudah. gak mudah Iya, kan, bener. apalagi kalau nggak punya perizinan kan. Bener. Itu juga
Saya coba ngerayu lah, Bu masuk dong, coba 10 biji untuk hidup. Pokoknya untuk hidup aja. Iya. Kita kan di Indonesia itu mainin perasaan orang kan bisa. Benar, iya. Jiwanya orang tua itu kan kasihan Rek, ya udah. Itu dari situ kan berkembang. Ketika di toko kan nggak mungkin langsung laku. Itu pertama kali produksi, saya langsung lempar ke toko Mbak. Selama 2 bulan, habis itu 2 bulan saya tarik, saya lempar ke reseller yang penjualannya cepat. Ibarat 1 bulan sudah habis. Jadi untuk retur hampir 0%. Hampir kita nggak ada retur karena untuk menggunakan sistem seperti itu. Kalau kita toko aja tanpa ada penyerapan di bawahnya, kebanyakan retur dan membakar dan sebagainya. Nah itu juga yang kadang diserap sama UMKM kan sulit. Wah, gak bisa saya nyari di seller kelamaan dan sebagainya atau nggak percaya. Kalau saya sih lebih percaya sama teman-teman meskipun ada yang nggak bayar Mas, ada. Semua manusia itu punya masalah, apalagi di keuangan. Nah, ketika ada yang nggak bayar itu lebih ke kekeluargaan. Masalahmu apa kalau nggak bisa membayar? Oh untuk bayar SPP Mas dan sebagainya. Oke, kamu saya kasih lagi, nanti keuntungannya untuk nyicil yang kemarin. Baik, nah untuk terkait Pigala Chips ini nih Mas, bisa didapatkan di mana saja sih kalau di Kota Malang ataupun mungkin di seluruh Indonesia gitu kan Mas? Kalau untuk kontaknya mending kontak Instagram Mbak ya. Oke, kontak Instagram di mana nih Mas? Pigala.chips. Oke, Pigala.chips. Jadi buat sahabat UBTV di rumah yang mau beli dan konsumsi Pigala Chips langsung aja ke Instagramnya Pigala.chips. Nanti bakalan diarahkan kok Mbak, diarahkan misalnya oh ada di toko ini Mas, misalnya saya di Sidoarjo, oh ada di sini. Nah, baik. Saya di Bandung, ada di Dunkin Donat. Oke, di sini kan gitu. Baik. Kayaknya kita udah cukup untuk berdiskusi hari ini ya Mas ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini Mas Zain. Kiranya Pigala Chips makin bisa berkembang. Amin. Bukan hanya di Indonesia tapi mendunia. Dan kiranya juga Pigala Chips ini bisa semakin terkenal ya gitu. Dan Mas Zain juga semakin sukses ke depannya untuk menjalankan usaha Pigala Chips ini. Sekian dari saya Aurel Queen, tetap jaga kesehatan dan tonton terus Here I Am hanya di UBTV, aktif dan kreatif. Bye-bye.